Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman guru dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat. Welcome back kembali lagi dengan channel Kelas Kata, yang pada kesempatan ini saya akan membahas soal-soal untuk persiapan menghadapi P3K khusus untuk formasi guru. Yang tahap 1 mungkin teman-teman akan ujian di bulan Desember. Untuk teman-teman yang terdaftar di tahap 2 ini sedang proses pendaftaran ya. Semoga segera diselesaikan alur pendaftarannya, tetapi jangan buru-buru juga, dipastikan administrasinya lancar karena di tahap 1 kemarin ada beberapa rekan guru yang tidak lulus administrasi karena hal-hal konyol, misalkan salah unggah ataupun surat pernyataan yang tidak tertandatangani materai. Hal-hal semacam itu silahkan di-prepare dengan baik sambil kita persiapan untuk belajar menghadapi ujian P3K. Mari kita lihat beberapa soal yang saya prediksi muncul di seleksi P3K tahap 1 ataupun tahap 2 nanti. Soal pertama, kalau teman-teman mau mengerjakan dulu bisa di stop video ini, dikerjakan dulu sampai ketemu jawaban, baru di-play lagi untuk disesuaikan dengan pembahasan dari saya. Coba kita bahas soal pertama ini. Tata usaha di sekolah Anda menggunakan aplikasi dan sistem penggajian yang beberapa kali mengalami kesalahan sehingga mengganggu pembayaran gaji. Ia disarankan untuk membaharuinya dengan sistem baru yang ia belum pernah gunakan. Misalnya, sikap yang sebaiknya dilakukan sekolah Anda adalah, oke teman-teman, ini adalah soal manajerial pertama yang saya sajikan. Ini adalah soal yang menguji keberterimaan kita atau keterbukaan kita terhadap suatu perubahan. Dan di sini disampaikan aplikasi yang lama itu sering mengalami kesalahan dan juga ada pembaruan sistem. Ini menguji kita bagaimana kita bisa menerima sistem baru, perubahan baru. Kalau kita sebagai guru ya mungkin kurikulum baru. Soal seperti ini hampir pasti muncul di manajerial. Kita cek jawabannya. A. Bertahan dengan aplikasi yang lama. Teman-teman, meskipun pilihan gadanya ada poin 1, 2, 3, 4, kalau ketemu bertahan dengan yang lama udah jelas. Ini nggak usah dipilih, diabaikan saja. Pasti poinnya rendah di situ ya. Karena ini tadi menguji sesuatu keberterimaan kita terhadap perubahan. Yang B. Mengajukan permohonan kerjasama dengan pengembang sistem penggajian agar prosesnya lebih cepat. Oke, ini berterima dan juga meminta bantuan pengembang sistem mungkin untuk diajari supaya tujuannya penggajiannya lebih cepat. Ini positif ya. C. Meminta bantuan kepada bagian teknologi di sekolah untuk melakukan uji coba penerapan sistem penggajian yang baru. Oke, ini juga bagus. Dia mempelajari sistem penggajian tersebut dengan pengetahuan pengoperasian sistem. Ya. Oke, ini bagus juga. Jadi ada 3 hal yang positif. Kita tinggal cari yang lebih positif yang mana. Pertama, kalau C ini kurang baik. Kalau A jelas ya, ini poin 1 bertahan. Melakukan uji coba. Jadi masih dalam rangka uji coba gitu kan. Kalau lebih baik sih learning by doing, belajar sambil melakukan. Jadi di sini yang namanya uji coba dilakukan untuk sesuatu hal yang belum pasti. Jadi kayak ragu-ragu. Dicoba dulu enak enggak gitu ya. Artinya ketika ada sesuatu hal yang baru, kalau itu enak ya kita pakai gitu ya. Jadi ini poinnya kurang bagus. Ini 2 poinnya. Dia mempelajari sistem penggajian tersebut dengan pengetahuan pengoperasionalan sistem. Ini juga bagus, artinya dipelajari dulu entah nanti digunakan atau tidak. Nah, ini poinnya 3. Dan poin 4-nya ada di opsi B ini, mengajukan permohonan kerjasama dengan pengembang, artinya kita ingin mempelajari sistem yang baru itu dengan tujuan apa? Ada purpose-nya, ada tujuannya. Tujuannya apa? Agar penggajian prosesnya cepat selesai. Sehingga ini poin yang sangat bagus dibandingkan C dan D. Kenapa? Karena kita langsung, oke, kita berusaha menggunakan itu meskipun kita meminta bantuan dari pengembang. Karena apa? Ya mungkin karena tidak bisa secara langsung menggunakan sistem yang baru. Yang jelas di sini ada upaya
menggunakan, meskipun kita minta diajari dulu, dengan ada tujuannya. Tujuannya apa sih? Agar prosesnya cepat, ya, lebih cepat ini, gitu ya. Jadi B itu selain oke dilaksanakan, minta bantuan, dan juga ada tujuannya. Itu yang nggak dijumpai di opsi C dan juga opsi D. Oke, teman-teman, itu untuk soal pertama manajerial. Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Soal kedua, Pak Nusa diminta untuk menyimpan dokumen hasil kelulusan siswa di sekolah oleh kepala sekolah. Karena mendadak beliau harus pergi dengan pesan jangan dibuka karena datanya bersifat rahasia. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa Anda diberi kepercayaan tersebut. Dalam dokumen tersebut termuat data kelulusan termasuk anak Pak Nusa. Jika Anda adalah Pak Nusa, yang akan Anda lakukan adalah, ini soal yang simple banget sih teman-teman. Maka teman-teman yang harus cek, ya jelas ini sesuatu hal diberikan kepercayaan. Kalau kita memahami soal ini menguji apa, misalkan soal pertama tadi menguji keberterimaan kita terhadap suatu perubahan. Ini adalah terkait dengan kejujuran dan juga tanggung jawab, tetapi lebih ke arah tanggung jawab. Anda diberi tanggung jawab untuk tidak membuka apa yang Anda lakukan. Maka simpel banget ya. Melihat dokumen tersebut sudah jelas, nggak usah dilanjutkan. Menanyakan langsung secara pribadi kepada kepala sekolah tentang kelulusan anak Anda. Oke, ini tanya ya. C. Mengajak satu rekan guru yang Anda percaya untuk membuka sekadar untuk melihat data tanpa membocorkan pada orang lain. Oke. Ini pasti poin rendah banget. Ini poin 1 karena Anda tidak tanggung jawab. C. Mengajak orang lain untuk membuka sama halnya Anda tidak bertanggung jawab. Ini poinnya 2. D. Poinnya 4. Jelas tidak membuka berkas tersebut tanpa banyak kata. Jelas tidak membuka. Ya, itu pasti poin tertingginya. Tapi B ini lebih bisa diterima sih, karena izin dulu gitu ya, izin anak saya lulus enggak Pak gitu ya, itu lebih bagus sih daripada A dan C gitu ya. Tetapi tetap ketika diberi kepercayaan untuk tidak membuka, ya udah, nah, kita nggak usah membuka sebagai bentuk tanggung jawab. Ini soal kedua teman-teman ya. Sebelum lanjut soal ketiga, teman-teman juga perlu persiapan banget ya di manajerial, sosiokultural, sama wawancara, meskipun teman-teman mungkin yang menonton video ini sudah ada yang bersertifikat pendidik. Kalau di Kemdikbud, sertifikat pendidik dapat afirmasi 100%, jadi soal teknis teman-teman otomatis mendapatkan 500 poin. Tetapi yang dapat sodik banyak banget juga, artinya teman-teman perangnya tinggal di manajerial, sosiokultural, sama wawancara. 55 soal itu yang teman-teman harus mati-matian untuk mendapatkan skor tertinggi. Karena mungkin di antara kompetitor yang lain, peserta yang lain, sama-sama memiliki serdik. Ya. Mari belajar dengan serius, kita lanjut ke soal ketiga. Oh iya, sebelum lanjut ke soal berikutnya, nitip iklan beberapa detik. Pertama, bagi teman-teman yang membutuhkan teman belajar, silahkan bisa join di kelas yang saya adakan. Kelas ini khusus membahas manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara ya. Jadi teman-teman, khusus formasi guru, silahkan bisa WA untuk biayanya Rp200.000. Di awal ini 100.000 dan sisanya nanti ketika teman-teman dinyatakan diterima, jadi sudah pengumuman. Jadi 100.000 di awal dulu, sisanya ketika pengumuman. Ini kalau teman-teman berkenan ya, ini Zoom-nya sudah dimulai sih, sudah beberapa pertemuan. Sekitar ada 200-an juga yang sudah bergabung dan belajar, baik di tahap 1 ataupun tahap 2, silahkan gabung saja, karena proses belajarnya kita akan lama, apalagi untuk tahap 2 ya, nanti sampai lebaran mungkin. Itu teman-teman yang membutuhkan silahkan chat di WA ini saja. Mari kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Soal ketiga, kemajuan teknologi membuat dunia pendidikan terus berkembang sehingga menuntut guru untuk mengintegrasikan pembelajaran dengan teknologi. Salah satu bentuk pembelajaran digital adalah penggunaan aplikasi untuk melakukan asesmen pembelajaran. Hal tersebut sangat memudahkan guru karena minim biaya dan nilai akan muncul secara otomatis tanpa ada koreksi manual. Sebagai guru muda, Anda merupakan salah satu orang yang ditunjuk untuk membimbing guru senior tentang cara aplikasi online untuk asesmen tersebut. Anda diberi tugas untuk melakukan bimbingan. Soal manajerial formasi guru sering bertemu dengan soal semacam ini, entah pembimbingan kepada peserta didik
ataupun rekan guru yang lain. Soal ini agak lucu karena diksinya membimbing guru senior dibimbing. Wah, ini dua kata lucu nih, tiga ya. Kita lihat, A mengajarkan para guru senior sekali saja dengan langsung meminta mereka untuk membuat soal online secara mandiri. Hal semacam ini nggak usah dipilih. Kenapa? Karena ada diksi negatif. Mengajarkan hanya sekali saja. Itu artinya kita dalam mengajar kayak ada kesan tidak terima atau tidak ikhlas. Ini diberi tanggung jawab apa yang Anda lakukan. Ini tanggung jawab nih. Dia meminta guru senior untuk membuat soal manual di kertas seperti biasa dan Anda akan memasukkannya secara online. Bagus sih, artinya Anda peduli banget kepada guru senior ini, tetapi ini terlalu memberatkan bagi kita ya. Jadi gurunya tetap menulis secara manual, Anda yang memasukkan di aplikasi di Google Form ataukah Quizzes ini. Ini juga memberatkan Anda, nggak usah dipilih. Saya memberi para guru senior beberapa kesempatan untuk belajar dan membimbing guru tersebut. Oke, kenapa diksi ini menjadi bagus? Dan jawaban saya ada di opsi C. Memberi kesempatan guru senior untuk belajar. Kenapa ya namanya guru senior? Ya kita beri kebebasan untuk silakan belajar. Dan jika butuh bimbingan, kita berkenan membimbing ya. Ini diksinya bagus banget sih. Artinya tidak serta-merta, oke saya mengajar guru senior, enggak. Tetapi diksi yang dipilih pun membimbing di situ. Dan di sini guru seniornya diberi kesempatan untuk belajar, plus kita beri bimbingannya. Harusnya jawabannya tetap ini poin tertingginya. Dia menjalankan tugas tersebut dengan setengah hati, nggak usah dilanjut, pasti pilih. Pasti nggak usah dipilih ya. Poin D ini malah poinnya rendah banget, 1 ini ya. Kemudian poin 2-nya di mana nih? Poin 2-nya di B, poin 3-nya di A ya. Asiknya manajerial, sosiokultural, sama wawancara sih semua ada poinnya gitu ya. Tetapi besok itu nggak pasing-pasing geritan, jadi teman-teman perangnya bener-bener di sosiokultural, manajerial, dan wawancara. Silahkan prepare banget di soal-soal seperti ini ya. Subscribe juga channel Kelas Kata bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali join di YouTube Kelas Kata. Nyalakan notifikasinya, barangkali nanti ketika saya unggah video terbaru untuk soal-soal persiapan P3K, teman-teman mendapatkan notifikasi dan bisa cepat belajar. Ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal keempat sekaligus soal terakhir di video ini, tapi teman-teman tenang aja, nanti kalau ini yang minat banyak, mungkin saya akan buat konten-konten lainnya, jadi silahkan komen kalau memang membutuhkan konten-konten belajar persiapan P3K atau join bimbel juga silahkan. Aslinya di kelas kata banyak video, tapi private khusus teman-teman yang bergabung di bimbel sih. Seluruh data siswa baru yang berjumlah ratusan orang harus terinput di Dapodik secara online dalam 2 hari ke depan. Sementara tenaga operator yang bertugas menginput data sangat terbatas. Sebagai kepala sekolah, jalan keluar yang akan saya lakukan untuk menyelesaikan pekerjaan ini adalah A. Memberi waktu khusus bagi operator yang bertugas untuk input data dan membebaskan mereka dari pekerjaan lain selama 2 hari. Oke, ini artinya kita mensikapi ada keputusan. B. Meminta tenaga operator yang bertugas untuk menginput data dan bekerja lembur dengan memberikan kompensasi menarik. C. Memberi tambahan tenaga operator untuk menginput data sehingga dapat meringankan beban mereka. Dia meminta tambahan waktu karena adanya keterbatasan tenaga penginput data dan jumlah data yang sangat banyak. Oke, hal yang salah banget adalah pesimis. Pesimis di sini D nih, ya, meminta tambahan waktu. Udah jelas ini sebuah opsi yang kurang bagus banget nih ya. Kenapa? Karena di sini kita malah sudah ada batasan, ada peraturan, kita malah mengubah batasan itu gitu ya, bukan berusaha untuk mencapai tantangan ini. Di manajerial nomor 4 ini sih ada 2 hal yang diuji. Yang pertama adalah pengambilan keputusan ya. Kemudian terkait dengan kedisiplinan. Dia poin 1. Kemudian yang salah lagi B sih. Kenapa B? Karena gini, operator diminta untuk lembur dengan memberikan kompensasi yang menarik. Ini ada kesan kurang baik. Kenapa? Karena ada pandangan di mana kita bisa memberi orang atau meminta orang untuk kerja keras dengan catatan kita memberi uang.
Meskipun ini lazim digunakan di dunia nyata, tetapi di konsep manajerial ini seakan-akan kita bisa membayar orang gitu ya. Dan itu artinya kita bisa memaksa orang untuk bekerja dengan kita kasih uang gitu. Ini terlalu money oriented banget sih. Jadi ini poinnya dua. Antara A sama C lebih bagus yang mana? Kita lihat konteks soalnya. Kalau A, iya, operator silahkan hanya input saja, nggak usah ada tugas yang lain, gitu ya. Tetapi konfliknya adalah batas waktu yang begitu mepet, hanya dengan 2 hari, dan disampaikan dengan jelas, tenaga operator yang bertugas menginput data sangat terbatas. Jadi ada keterbatasan tenaga penginput dengan tenggat waktu yang hanya tinggal 2 hari. Maka opsi C ini pasti jawaban terbaik dengan skor 4. Kenapa? Langsung menjawab permasalahan. Memberikan tambahan tenaga operator. Kenapa sih perlu ditambah? Ya di sini penginputnya terbatas. Dengan tujuannya baik loh, dapat meringankan beban kerja mereka. Jadi nggak money oriented dan tugas terselesaikan. Ya. Meskipun kalau di dalam dunia nyata mungkin kita tetap opsi B ini sih. Tapi A ini poinnya 3. Jadi A3, B2, C4, D1. Itu teman-teman untuk pembahasan soal manajerial. Silahkan komen-komen lagi. Nanti kalau ramai saya buat konten-konten baru lagi nih, khusus persiapan P3K. Ini saya buat tanggal 21 November, ujian mungkin tinggal 12 atau 15 hari lagi teman-teman yang tahap 1. Silahkan belajar dengan baik. Nah, itu tadi pembahasan soal manajerial dari saya. Terima kasih telah menyimak video ini. Doa terbaik bagi teman-teman yang seleksi di tahap 1 ataupun tahap 2 nanti bisa lancar dan di tahun 2025 teman-teman guru semuanya berhasil mendapatkan NIP menjadi seorang ASN. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasi untuk mendapatkan info-info terbaru dari kelas kata. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.